Sufyan As-Saqafi radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang suatu perkara yang akan aku jadikan suatu pegangan." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu." Sufyan As-Saqafi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, hal apakah yang paling engkau takutkan akan menimpaku?" Nabi Muhammad SAW memegang lisannya seraya menegaskan, "Peliharalah ini." Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang membuka video kami serta telah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, ajaran Islam menganjurkan agar pemeluknya menjaga lisan. Mengapa? Karena lisan menentukan kadar iman seseorang. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, iman seseorang tidak akan istiqomah, yakni terus-menerus stabil, kecuali jika hatinya istiqomah. Hati tidak akan istiqomah kecuali jika lisannya istiqomah. Hadis riwayat Ahmad dari Anas radhiyallahu an. Lisan juga menentukan gerak langkah seseorang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, umat manusia memulai kegiatannya pada pagi hari, seluruh anggota tubuhnya berpesan kepada lisan agar berhati-hati. Semua anggota tubuh berpesan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam membawa kami. Kami bergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, kami juga lurus. Apabila kamu bengkok, kami juga bengkok. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsekuensi dari apa yang diucapkan oleh lisan harus ditanggung oleh seluruh anggota tubuh. Misalnya saja, jika lisan kita berbohong, maka seluruh anggota tubuh setidaknya merasa ketakutan hingga berperilaku pura-pura agar kebohongannya tidak terbongkar. Begitu pula jika lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seluruh anggota tubuh turut tunduk kepadanya, tidak berani melanggar larangan agama. Sesungguhnya banyak orang yang tidak menyadari ucapannya, padahal hanya ada dua konsekuensi dari apa yang kita ucapkan, yakni akan mengantarkan kita ke surga atau sebaliknya ke neraka. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengungkapkan, sungguh ada seorang lelaki benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang ia pandang tidak menjadi masalah. Ternyata karena ucapannya ia terjerumus ke neraka selama 70 musim. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh ada seseorang mengucapkan suatu kalimat yang membawa kepada ridha Allah, padahal ia tidak menduga kalimat itu akan mengantarkannya pada kedudukan yang dicapainya. Maka Allah meridhoi ia hingga hari pertemuan dengannya. Dan sungguh ada orang mengucapkan suatu yang menggagalkan murka Allah, padahal ia tidak menduga bahwa kalimat itu akan menyeretnya sejauh itu. Maka Allah menetapkan murkanya atas dia.
hingga pada hari pertemuan dengannya, yakni saat hisab. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga lisan adalah suatu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan seseorang ke surga. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat terdiam. Lalu beliau bersabda, amal tersebut adalah menjaga lisan. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Juh radhiyallahu an. Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu an memaparkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin kepadaku memelihara apa yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lidah, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, niscaya aku menjaminnya masuk surga. Hadis riwayat Sahihon dan Tirmizi. Pembicaraan yang kita lakukan tidak bermanfaat kecuali dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar dan berzikir kepadanya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua pembicaraan anak Adam membawa mudarat, yakni tidak bermanfaat atas dirinya, kecuali memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dari Ummu Habibah. Saat menguap pun kita dianjurkan menutup lisan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendengar dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menutup mulutnya, karena setan dapat masuk. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana jika kita menguap saat sholat? Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian ingin menguap dalam sholat, hendaklah menahannya sedapat mungkin, karena setan dapat masuk. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah saudara pendengar, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.